Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan channel ini, channel Seri Islam Agama Paling Logis. Channel yang akan memaparkan bagaimana kebenaran Islam itu sangat mudah diterima siapa saja selama dia mau berpikir. Karena Islam itu agama yang paling logis, yang maknanya Islam itu agama yang paling mudah untuk dipahami, mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul pada diri manusia tentang kehidupan dengan jawaban yang logis, jawaban yang memuaskan akal. Pemirsa semuanya, kita sudah memasuki video seri keempat. Bagi yang baru menonton video ini, silahkan ditonton mulai dari seri pertama agar lebih jelas fakta-fakta bahwa Islam itu adalah agama paling logis. Setelah di 3 video sebelumnya, kita masih melihat kelogisan Islam itu berdasarkan fakta-fakta terindera tentang pesatnya perkembangan Islam. Mulai dari video keempat ini kita akan masuk pada materi kelogisan Islam itu sendiri. Tentu kelogisan itu tidak hanya dari satu hal saja, tapi seluruh sisi ajaran Islam adalah ajaran-ajaran yang logis. Semakin dicermati, semakin ditelaah, dan kemudian disandingkan dengan fenomena kehidupan, fenomena alam, maka akan semakin terlihat kelogisan Islam itu. Pemirsa, agama adalah ajaran yang mengakui adanya Tuhan. Maka orang yang beragama adalah orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. Itulah inti dan pokok utama dari agama. Maka tentu sekali hal paling utama dalam setiap agama adalah konsep ketuhanan itu sendiri. Ini memang menjadi bagian yang sangat penting, sehingga setiap orang ketika dia hendak beragama ataupun sudah beragama, sebagai manusia yang punya akal, dia akan cenderung memastikan konsep ketuhanan dari agama yang ingin dianutnya atau agama yang sedang dianut. Ini sesuatu yang fitrah, karena manusia itu tidak ingin salah dalam menentukan siapa Tuhannya. Sekali dia salah, maka seluruh aktivitas keagamannya menjadi perbuatan yang sia-sia. Di masa lalu, jauh sebelum manusia mendapatkan pendidikan yang baik seperti masa saat ini, akal manusia itu belum begitu mampu mengkritisi atau mempertanyakan agama yang ada. Makanya di masa lalu kecenderungan manusia dalam beragama adalah mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya tanpa pernah mempertanyakan apakah agama itu agama yang benar atau salah. Bahkan di masa bentuk pemerintahan kerajaan di masa lalu, umumnya rakyat dari satu kerajaan akan cenderung untuk menganut agama yang dianut oleh rajanya. Perkembangan berbagai agama tidak lepas dari hal ini. Umpamanya Kristen, ya, berkembang pesatnya Kristen dimulai saat raja-raja Romawi menganut agama ini, sehingga seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaan Romawi yang meliputi Eropa, sebagian Asia dan sebagian Afrika ikut menganut agama ini. Begitu juga dengan agama-agama lainnya. Belum lagi faktor informasi yang sangat terbatas di masa itu, di mana umumnya masyarakat hanya mengenal satu agama di satu wilayah, yaitu di wilayahnya, sehingga mereka tidak ada kemungkinan untuk membandingkan antara satu agama dengan agama lainnya. Tapi di paruh akhir abad 20 dan memasuki abad 21 saat ini, kondisi ini sudah berubah. Manusia dimanapun dia berada sudah dapat informasi bahwa ada agama-agama lain selain agama yang tengah dianutnya. Ketika kondisi mudahnya informasi ini disertai dengan semakin cerdasnya manusia, maka fenomena orang-orang meninggalkan agamanya dan berpindah ke agama lain menjadi fenomena yang terjadi di mana-mana. Bahkan ada yang sebelumnya beragama kemudian meninggalkan agamanya dan tidak lagi beragama, alias ateis atau setidaknya agnostik. Keyakinan seseorang pada agamanya tidak lagi harga mati. Ketika akalnya menemukan hal yang membuat dia meragukan kebenaran agamanya, maka tidak ada hambatan baginya untuk meninggalkan agamanya dan mencari agama lain yang menurutnya lebih benar dari agamanya. Disinilah kemudian seluruh agama yang ada di muka bumi ini diuji kemampuannya untuk meyakinkan siapapun bahwa itu adalah agama yang benar. Karena bagi pandangan logis manusia, tidak mungkin ada lebih dari satu agama yang benar. Tidak mungkin ada dua Tuhan yang berbeda. Maka kebenaran agama itu mereka uji dengan akal masing-masing. Hal pertama yang akan menjadi pusat
perhatian dan pertanyaan adalah konsep ketuhanan dari suatu agama. Jika konsep ketuhanan ini kemudian dianggap tidak masuk akal atau membingungkan, kurang memuaskan akal, maka agama tersebut akan diabaikan. Tidak perlu lagi mempelajari hal-hal lainnya dalam agama itu. Secara naluriah, setiap manusia yang meyakini adanya Tuhan akan cenderung setuju jika Tuhan itu satu, esa. Sehingga keesaan Tuhan ini kita temukan di 5 agama yang kita sebut di seri-seri sebelumnya, itu Kristen, Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Mari kita sampaikan secara singkat konsep ketuhanan di 5 agama tadi ya. Secara historis, kelahiran agama Hindu dilatar belakangi oleh akulturasi atau penggabungan kultur antara suku Arya dari bangsa pendatang dari Iran dan bangsa Dravida sebagai penduduk asli India. Bangsa Arya masuk ke India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dengan segala kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat Vedawi telah menjadi tesa di satu pihak ya, yaitu dari bangsa Arya ini, kemudian bertemu dengan kepercayaan animis bangsa Dravida yang menjadi antitesa di lain pihak, dan sinkritisme atau penggabungan antara keduanya muncul, maka lahirlah kemudian agama Hindu sebagai sintesa atau penggabungan dari kedua tesa dan antitesa tadi. Oleh karenanya agama Hindu terkadang disebut sebagai cara hidup atau keluarga agama, bukan agama tunggal yang terorganisir. Mengutip dari World History, Hindu dapat ditafsirkan sebagai agama monoteistik, yaitu mengakui satu pencipta maha tinggi yaitu Tuhan, tapi juga sekaligus politeistik, karena terdapat banyak manifestasi dari satu Tuhan dalam bentuk dewa-dewa. Juga henoteistik, karena mereka bebas untuk meninggikan atau menyembah salah satu dewa-dewa itu dan mengabaikan yang lain. Dan juga sekaligus panteistik, karena dewa itu juga dapat dimanifestasikan atau diartikan mewakili aspek alam. Begitulah konsep ketuhanan dalam agama Hindu, di mana walaupun mereka mengakui adanya satu Tuhan, tapi penyembahan mereka justru pada manifestasi dari Tuhan itu, yaitu para dewa. Dan setiap orang bisa memilih dewa mana yang dia tinggikan atau dia pilih untuk dia sembah. Bahkan bukan cuma dewa, mereka juga menyembah manifestasi Tuhan dalam bentuk lain, seperti bentuk binatang, batu, dan lainnya. Sementara penyembahan mereka pada Tuhan yang maha tinggi itu secara langsung tidak ada. Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha tidak berbeda dengan konsep ketuhanan agama-agama lain ya, khususnya agama-agama Samawi ya, yang kita kenal dengan sebutan Abrahamic religion. Dalam kitab Sutta Pitaka Udana ke-7 dijelaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa dalam ajaran Buddha dalam bahasa Pali adalah Atti Ajatam Abutam Akatam Asam Khatam, yaitu subjek yang dipersepsikan sebagai Tuhan itu sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tapi keadaannya maha mutlak. Kemahaesaannya tanpa aku atau anatta, tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Keberadaannya tidak berkondisi atau asangkhata, berbeda dengan makhluk seperti manusia yang berkondisi. Manusia yang berusaha untuk mencapai puncak kebebasan dari lingkaran hidup yang penuh kesengsaraan atau samsara harus aktif menjalankan meditasi, yaitu perenungan suci atau kontemplasi terhadap hakikat alam semesta. Dalam kitab suci Tripitaka dijelaskan tidak hanya konsep ketuhanannya yang berbeda, tapi juga konsep asal-usul kejadian alam semesta, manusia, kiamat, dan keselamatan atau pembebasan diri manusia. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha lebih bersifat non-teistik, yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepadanya. Tetapi bagaimana mengejawantakan sifat Buddhisme. Buddha Gautama sendiri juga tidak dilukiskan sebagai Tuhan.
tapi sebagai pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Buddha Gautama sendiri jarang menyebut kata Tuhan, tapi lebih menekankan pentingnya kesucian perilaku di dalam menjalani kehidupan. Mungkin dari segi ini kalangan ahli perbandingan agama ada yang melihat agama Buddha lebih menonjol sebagai ajaran moral belaka. Bahkan sejumlah khotbah Buddha Gautama cenderung penyembahan kepada banyak Tuhan atau dewa-dewi membebani kebebasan manusia, meskipun pada sisi lain masih memberikan pengakuan tetap terhadap Brahma sebagai Tuhan. Buddha Gautama pernah biarkan Tuhan menjadi pencipta segala sesuatu, tapi manusia harus memelihara kesucian ciptaan Tuhan. Kesempurnaan kesucian itulah inti ketuhanan, dan kesucian itu harus ada pada setiap manusia. Di sini kita bisa simpulkan bahwa konsep ketuhanan dalam dua agama ini, Hindu dan Buddha, walaupun tetap mengakui adanya Tuhan yang satu, yang maha tinggi, namun penyembahan mereka justru pada bentuk-bentuk manifestasi Tuhan, yaitu para dewa, dan juga pada bentuk-bentuk lain yang mereka anggap juga sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan itu. Tuhan itu sendiri tidak pernah ada interaksi dengan manusia untuk memberitahu manusia siapa Tuhan itu adanya dalam agama Hindu dan Buddha. Sehingga murni kedua agama ini hanya berdasar pada pemikiran dan anggapan manusia belaka. Tentu bagi orang yang ingin mencari Tuhan dalam beragama tidak akan terpuaskan dengan konsep ketuhanan yang begini. Mereka ingin kepastian Tuhan yang akan mereka sembah itu siapa. Dan tentunya ini hanya bisa diketahui manusia jika Tuhan itu sendiri yang mengatakan pada manusia itu dia siapa. Karena hakikat Tuhan itu sesuatu yang gaib bagi manusia. Tidak heran kemudian jika kedua agama ini tidak akan menarik bagi mereka yang mencari Tuhan. Semakin sini semakin bingung ya. Katanya kalau di Hindu kan Tuhannya itu satu. Di Weda bilang ya. Tuhan ada di Weda itu? Ada di Weda. Oh, Masya Allah. Memang Weda bilangnya sembahlah Tuhan itu Esa satu. Tapi nyatanya di Hindu kan kita mengenal Dewa Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa itu dimanifestasikan sebagai Tuhan. Itu saya bingung yang mana nih saya sembah, yang mana nih yang kuat gitu kan. Katanya Dewa Brahma itu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu itu Dewa Pemelihara, kalau Dewa Siwa itu Dewa Penghancur, Dewa Pelebur, Dewa Kematian bisa dibilang. Kalau gitu kenapa Tuhan bisa jadi tiga, kenapa nggak satu aja? Dia menciptakan, dia yang mengembalikan juga. Umat Yahudi percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang telah menetapkan perjanjian atau kesepakatan khusus dengan mereka. Tuhan mereka berkomunikasi dengan orang-orang beriman melalui para nabi dan memberi pahala atas perbuatan baik sekaligus menghukum kejahatan. Bagi orang Yahudi, Ibrahim adalah bapak mereka, dan perjanjian Ibrahim dengan Tuhan dipahami tidak hanya persoalan teologi, tapi juga berlanjut kepada persoalan sosial politik. Dengan pemahaman ini, sebagian orang Yahudi memahami bahwa agama atau etinis menyatu. Ya. Begitu pula antara teologi dan sosial politik tidak bisa dipisahkan. Perjanjian inilah yang kelak menjadikan agama Yahudi sebagai agama bangsa, yaitu bangsa Israel. Ya. Para penganut Yahudi mengakui Tuhan mereka adalah Yahweh, tetapi nama itu jarang disebut karena untuk menjaga kesuciannya dilarang diucapkan di sembarang tempat dan waktu. Umumnya mereka menyebut Tuhan mereka dengan istilah Adonai, yang berarti Tuhan kita. Yahudi merupakan kombinasi dari agama, budaya, kebangsaan, dan ras. Yahudi sebagai salah satu agama samawi berbeda dengan agama bumi. Ya. Agama samawi itu adalah agama yang terbangun dari adanya wahyu. Wahyu itu adalah komunikasi Tuhan dengan manusia, walau lewat utusannya yang menyampaikan kepada manusia siapa Tuhan itu adanya. Hanya saja konsep ketuhanan Yahudi yang menganggap bahwa Tuhan itu hanya mengurusi bangsa mereka sebagai bangsa pilihan dan hanya menurunkan agama yang benar pada bangsa Israel, pasti akan membuat siapapun keheranan. Ya. Bayangkanlah saat ini ada 8 miliar manusia di muka bumi. Ya. Sementara bangsa Israel itu yang ada di Israel maupun yang berada di berbagai belahan bumi jumlahnya sekitar belasan juta orang. Bagaimana mungkin Tuhan mengabaikan manusia sebanyak 8 miliar dikurangi belasan juta itu? Sehingga kemudian orang-orang di luar bangsa Israel akan merasa ini bukan agama untukku.
Bahkan beranggapan ini bukan agama yang benar, karena di agama ini terlihat Tuhan itu diskriminasi pada manusia. Agama Kristen, ya, ada banyak perbedaan tafsir dan pandangan mengenai Alkitab dan tradisi suci yang merupakan landasan agama Kristen. Perbedaan-perbedaan teologi yang tak terukunkan, ya, serta kurangnya kata sepakat mengenai pokok-pokok iman Kristen menyebabkan umat Kristen, Katolik, Ortodok, dan Protestan seringkali tidak mengakui umat dari denominasi Kristen tertentu sebagai sesama orang Kristen. Meski ada berbagai macam perbedaan pandangan teologi mengenai kodrat Yesus pada abad-abad permulaan sejarah agama Kristen, pada umumnya umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah penjelmaan Allah ya, kata mereka ya, dan adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati, atau seutuhnya ilahi dan seutuhnya insani. Karena menjelma menjadi manusia yang seutuhnya, maka Yesus juga mengalami sakit, derita, dan godaan hidup selayaknya sebagai seorang manusia fana. Namun dia tidak berbuat dosa, sebagaimana orang manusia fana. Sebagai Allah yang seutuhnya, Yesus hidup kembali sesudah kematiannya. Menurut Alkitab Perjanjian Baru, Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan pada akhirnya akan datang kembali untuk menggenapi nubuat-nubuat selebihnya yang berkaitan dengan Mesias, yakni kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, dan pendirian kerajaan Allah. Istilah Tritunggal atau yang kita kenal dengan sebutan juga Trinity mengacu pada ajaran bahwa Allah yang Esa terdiri atas 3 pribadi berlainan yang serentak ada secara kekal, yakni Bapa, Putra, yaitu Bapa menjelma menjadi Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ada kalanya ketiga pribadi ini bersama-sama disebut sebagai, walau tidak ada satu istilah pun yang digunakan dalam Alkitab untuk membahasakan gagasan keilahian yang manunggal. Agama Nasrani yang juga agama Samawi sama konsep ketuhanan mereka berdasarkan wahyu. Namun konsep ketuhanan mereka yang menyatakan konsep Trinitas, di mana Tuhan itu muncul dalam 3 bentuk, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, tapi tetap hakikatnya satu Tuhan, adalah konsep yang sulit diterima akal manusia. Tidak ada penjelasan baku dari Kristen untuk menjelaskan dengan pas masalah Trinitas ini. Bahkan cenderung setiap pendeta memberi penjelasan yang berbeda satu dengan lainnya. Ketiadaan penjelasan baku ini membuat konsep Trinitas ini semakin meragukan. Konsep ketuhanan Trinitas inilah yang justru kita lihat banyak menjadi alasan paling utama dari orang-orang yang akhirnya kemudian meninggalkan Kristen. Karena mereka merasa ini tidak masuk akal, tidak logis. Coba kita dengar beberapa video ini yang menunjukkan betapa bingungnya mereka dengan konsep Trinitas yang diajarkan pada agama mereka. The fact that you went in from Christianity and transitioned into Islam, what were the things that you perhaps didn't align yourself completely with Christianity that helped navigate your journey towards Islam? Actually, as a Christian, the deeper I got into my faith, the more questions I had, and I started to be a bit more confused, like questions about who is Jesus and is Jesus really God, and these kind of questions. And the Quran started answering those questions for me. And one thing that always confused me as a Christian was, how can Jesus, peace be upon him, be God if he doesn't know what's going to happen to him on the crucifixion day? I was reading the Bible and it said that he was sweating blood because he was so nervous about what's going to happen. If Jesus was God, then how is he nervous about what's going to happen? And from the other side, how can God die? And the Quran started answering those questions for me. It's very important to preface the fact that my mom was Catholic and my dad was Christian. So I grew up with two completely different, enough to get me confused. But anyways, the whole Holy Trinity thing was very complicated, to say the least. Please don't come for me. But to further explain a little bit, how can God be 1 and 3 at the same time? The math. In Islam, there is only one God and one God only. Allah is one. Monotheistic, relating to or characterized by the belief that there is only one God. Period. Ini akhirnya sering ditutupi dengan membuat benteng doktrin seperti itu tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia.
itu hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah tersentuh Roh Kudus. Tidak perlu bertanya tentang itu, cukup imani saja. Padahal bagaimana mungkin seorang manusia itu merasa tenang jika dia tidak bisa memahami Tuhan yang dia sembah. I feel like the first thing I liked about Islam, it comes back to the fact that when I was a kid, I was told to not ask any questions and just blindly follow, the church and what they teach. When I started learning about Islam, I learned that with Islam it's the opposite. Islam says, keep asking questions, keep educating yourself. Do not follow things blindly. Do not take them for granted. If someone says something, check the source, ensure that they mean the right thing. Don't just blindly follow them. And this is something that actually made me feel like, it makes sense. Akhirnya terjadilah gelombang penganut Kristen, terutama belakangan ini, yang meninggalkan agamanya. Kebanyakan mereka berubah jadi ateis. Ada juga yang jadi agnostis, yaitu orang yang masih dia percaya Tuhan tapi tidak percaya pada agama-agama yang ada. Ini berdasarkan karena agama mereka sendiri tidak bisa memuaskan akal mereka. Sehingga mereka punya kesimpulan agama-agama lain juga nggak bakal banyak berbeda ya. Tapi ada juga yang kemudian beralih ke agama lainnya. Islam sebagai juga agama samawi tetap bersandar juga pada wahyu. Konsep ketuhanan yang disampaikan, ketuhanannya itu disampaikan sendiri oleh Tuhan ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lewat Muhammad Rasulullah, adalah konsep seperti tercantum dalam surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, wa lam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Bagi siapapun yang berpikir jernih, pasti mengakui ya begitulah seharusnya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Al-Khaliq, pencipta segala sesuatu, dan sifat Al-Khaliq itu melekat pada dirinya ya. Sehingga jika ada lebih dari satu Tuhan, pertanyaannya siapa yang mencipta siapa? Juga tidak mungkin Tuhan yang punya segala sifat Al-Khaliq, sifat pencipta itu bisa muncul sebagai ciptaan itu sendiri, di mana itu bisa muncul sebagai manusia yang kemudian hilang darinya seluruh sifat-sifat Al-Khaliq itu, apalagi lewat proses kelahiran dari rahim seorang manusia. Kemudian kepadanya tempat satu-satunya meminta, itu yang maknanya tidak boleh ada yang disembah selain dia. Ini selain itu Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Islam itu adalah agama bagi seluruh manusia. Maka segala hal yang membingungkan pada agama Buddha, Hindu, yang itu kita melihat mereka menyembah, walaupun mereka mengakui ada Tuhan yang Esa, tapi yang mereka sembah itu bukan Tuhan itu ya. Mereka menyembah manifestasi dari Tuhan itu. Itu bisa disamakan dengan tadi itu ya, menyetarakan. Ada menyetarakan yang lain dengan Tuhan itu sendiri. Gitu juga Yahudi ya, terbantah di sini dengan Islam tentang keanehan kenapa Tuhan hanya memberi agama yang benar kepada orang-orang Israel maupun Kristen. Terbantah konsep ketuhanan mereka yang kemudian Tuhan itu bisa muncul menjadi makhluk. Jadilah dibanding konsep ketuhanan agama lain, konsep ketuhanan dalam agama Islam itu konsep yang paling logis, simpel, dan tidak membingungkan. Ketika kita jelaskan, orang ya dalam benaknya tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan ya, dan lain-lain ya. Hanya mungkin ada pertanyaan tentang penjelasan sedikit saja. Pada dasarnya dia sudah menerima konsepnya, sudah menerima ya. Dan tidak mengherankan tentunya dengan hal ini banyak orang yang kemudian berpindah agama ke Islam, karena mereka menemukan Tuhan yang paling mudah untuk mereka pahami
dan tidak bertentangan dengan akal mereka adalah Tuhan yang ada dalam ajaran Islam. So we've got the idea of God, and you've got to ask yourself an honest question: which one makes more sense? Let me ask you, in fact, which one makes more sense? The idea of three persons, co-equal, co-eternal, or the idea of one God? If we're being honest about this. One God or three persons? Well, I guess the way they taught it to me was that it's like, they're gonna roast me because I know I'm not gonna explain it right. But don't worry about it. But it's like 3 in 1. So it's sure. It's still one God, but it's just like it's like 3 in 1. Yeah, I know, but you got the Father. Yeah, the Father, You got the Son, Holy Spirit, and you got the Holy Spirit. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. But how many gods are there? One. Yeah, You would say one. But does that make sense to you? Kinda. Many people have noted that Islam is a fast-growing religion, and I think there are a number of factors that contribute to that. One of them is the fact that many people are coming to faith in Islam, and one of the reasons why many of them cite is that Islam is a very attractive religion in the sense that it is a simple religion. Now, I don't mean that to sound pejorative in any way, but what many people tell me is that they find Islam much more simpler than Christianity. So, for example, they'd say, look, in Christianity, you guys have to believe in a trinity. You know, there's one God who exists as 3 persons, but they're not 3 gods. They're one God, but different persons, and that's kind of complicated. In Islam, we have it simple. There is just one God who exists as one person. They'd say in Christianity, you guys have to have a relationship with God, you know, and there's all the complexities of what it means to be in a relationship with somebody, and that can be complicated. But in Islam, it's simple. You just simply obey God, okay? And so it's much more simpler than Christianity, and so that is a draw for many people. So I think that's a factor for many people who are converted to Islam. Ya. Pemirsa, demikian video seri keempat ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan video-video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.